Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Faiza Shihab. Kali ini lanjutan dari video metodologi penelitian sebelumnya. Jadi kalau kita membicarakan secara global apa itu skripsi, sekarang kita akan lebih mengkerucut apa sih yang diminta dari mata kuliah ini, yaitu agar kalian bisa membuat suatu proposal penelitian. Jadi formatnya itu seperti apa? Di video yang pertama saya sudah memberikan garis besar itu poin-poinnya itu apa saja dalam proposal penelitian. Sekarang akan dijelaskan satu persatu maksud dari tiap poin itu seperti apa. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang kamu akan memberitahukan masalah aktual yang kamu duga itu perlu dicarikan pemecahan. Jadi melakukan penelitian itu bukan cuma sekedar yaudahlah orang lakukan kita juga lakukan, nggak gitu juga. Kita harus melihat kondisi aktual sekarang itu apa sih yang ada permasalahannya dan yang bisa kalian angkat sebagai penelitian. Jadi untuk menunjang argumentasi urgensi tadi, kalian diharuskan untuk membaca penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya untuk proposal penelitian itu kalian diminta minimal 5 jurnal referensi. Kemudian penelitian-penelitian terdahulu ini menggunakan topik yang sama atau masalah yang penelitian yang ditulis sebagai preferensi. Biasanya dalam latar belakang ini jumlah halamannya cuma 3 halaman. Lalu apa saja yang setidaknya akan kalian tulis dalam latar belakang? Konsepnya sebenarnya adalah mudah. Kenapa? Judul itu harus diteliti. Pentingnya apa sih? Pentingnya variabel Y dalam penelitianmu tuh apa? Misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di sektor pertambangan misalkan. Berarti Y-nya adalah harga saham. Kamu bisa mengangkat di sini kenapa harga saham itu penting. Oh, ternyata dengan pandemi sekarang harga saham banyak yang turun ya. Kenapa penting dilakukan penelitiannya? Yang kedua, jelaskan kenapa variabel X kamu dipilih. X1, X2, X3, X4, X5 yang kamu pilih yang mempengaruhi harga saham, apa hubungannya? Sebab akibatnya apa antara X1 tiap X terhadap Y-nya? Satu paragraf kamu jelaskan satu variabel X terhadap Y. Kemudian misalkan kamu juga bisa menjelaskan kenapa sektor itu kamu pilih. Misalkan kamu memilih sektor pertambangan. Oh, ternyata sektor pertambangan misalkan tidak begitu terpengaruh oleh pandemi. Jadi kamu bisa mengangkat sisi positif juga dalam latar belakang masalah. Tidak harus itu suatu permasalahan, tapi suatu ketertarikan kenapa judul kamu itu penting diteliti. Kenapa periode penelitian dipilih? Misalkan kamu memilihnya data kamu adalah 2014 sampai 18. Biasanya mahasiswa itu jawabnya adalah datanya yang lengkap. Boleh, tapi sebaiknya dielaborasi lagi. Kenapa 2014 sampai 18? Apakah karena di tahun itu merupakan tahun-tahun yang meningkat terus Y-nya dalam kurun waktu 4 tahun terakhir? Di latar belakang juga bisa kamu masukkan apa yang membedakan penelitianmu dengan penelitian sebelumnya, gap of study-nya. Apa kelebihan penelitianmu dibandingkan penelitian sebelumnya? 5 referensi jurnal yang sudah kamu pilih, kenapa kamu mau meneliti lagi dan apa bedanya punya penelitianmu saat ini dengan yang lain? Rumusan masalah pada prinsipnya adalah masalah yang akan dicari solusinya. Biasanya dapat dirumuskan dalam bentuk deklaratif ataupun dalam kalimat-kalimat pertanyaan. Dalam buku referensi dijelaskan cukup detail. Jika jenis data kamu apa, dia harusnya rumusan masalah seperti apa. Cara paling gampangnya adalah ikutin aja jurnal acuan. Karena itu penting memilih jurnal acuan yang baik. Karena kalau jurnal acuan kalian misleading atau menyesatkan,
akhirnya ya rumusan masalah kalian juga akan salah nantinya. Begitu pula untuk tujuan penelitian. Hal-hal yang ingin kalian capai dalam kegiatan penelitian kalian itu apa? Tujuan penelitian dari skripsi tentunya untuk menjajaki, menguraikan, menerangkan, menganalisa, dan membuktikan. Dalam tujuan penelitian harus tertera itu. Kalian ingin mengetahui apa? Cara simpelnya lagi-lagi ya udah ikuti aja jurnal acuannya. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini bisa terbagi jadi dua, manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis. Misalkan kalau manfaat akademis, apa sih gunanya penelitian kamu ini untuk penelitian untuk kedepannya? Kalau manfaat praktis mungkin untuk investor. Jadi dari penelitian kamu ini manfaatnya apa untuk ke investor? Yang kelima adalah poin mengenai operasionalisasi variabel. Misalkan kamu menggunakan Y-nya itu adalah ROA. Kamu jelaskan ROA itu rumusnya seperti apa dan jurnalnya itu dapat dari mana. Misalkan kamu rumus ROA itu adalah EBIT dibagi total aset. Dari rumus tersebut kamu harus jelaskan total aset itu pengertiannya apa artinya. Kemudian EBIT itu apa pengertiannya, ROA apa, kemudian sumbernya dari mana. Untuk rumus dari variabel, biasakan rumus-rumus dan untuk operasionalisasi variabel biasakan merujuk ke buku. Lalu untuk poin selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terdiri dari 3, yaitu adalah teori, dimana untuk teori di sini kamu menggunakan teori apa yang menjelaskan hubungan antara X dengan Y-mu. Jadi landasan teori ini bisa jadi untuk analisa atau perancangan yang kamu pakai, teori mengenai aplikasi sistem atau masalah yang sedang dibahas, atau teori yang berkenaan dengan topik penelitian. Lagi-lagi taunya dari mana? Dari jurnal referensi. Biasanya dalam jurnal referensi yang baik itu sudah ada tuh teori-teorinya. Jadi dari 5 jurnal tersebut, misalkan kamu lagi mau membahas capital structure atau struktur modal, di jurnal pertama dia ada pecking order teori, jurnal kedua ada trade-off teori, kemudian jurnal ketiga ada pecking order, kemudian jurnal keempat ada Modigliani-Miller teori, kemudian yang kelima misalkan ada trade-off. Ya kamu ambil aja yang mayoritas di kelima jurnal yang kamu pilih. Jadi sebenarnya balik lagi, jurnal acuan yang baik itu diperlukan agar langkah-langkah kamu selanjutnya itu menjadi lebih mudah. Untuk masih dalam tinjauan pustaka, poin yang kedua ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu kamu akan merekap 5 jurnal yang kamu punya. Kolomnya ini sudah saya buat, kamu buat penulis dengan tahun. Kemudian di sini ada judul artikel, ada sektor. Jadi ini adalah rekapan dari jurnal referensi yang kamu punya, periode penelitian dari jurnal yang kamu pegang, metodenya, Y-nya, X-nya, X2, X3, X4 ataupun X5. Tergantung X di jurnal tersebut X-nya ada berapa. Kalau emang 2 ya udah 2 aja. Kamu mengurutkan dari tahun yang tertua ke yang termuda ya. Makanya di sini 2018, 20 dengan 2021. Ini rekapannya, kamu membuat suatu rekapan seperti ini untuk 5 jurnal referensi yang kalian pilih, minimal 5. Oke. Selanjutnya adalah kerangka konseptual. Di sini ada terdapat kerangka pemikiran, kalian membuat suatu gambar. Kira-kira kalian ini arahnya penelitiannya mau ke arah mana. Kemudian untuk di poin 1.7 ini masih di kerangka konseptual, kita ada yang namanya hipotesa penelitian. Kalian membuat suatu diagram seperti ini. Di sini menjelaskan hubungan sebab akibat antara X-nya terhadap Y-nya. Jadi di sini dibilang kamu buat suatu ringkasan, kira-kira kalau X1 kamu itu adalah CR naik, artinya apa sih? Oh, kalau CR-nya naik itu artinya perusahaan liquid loh.
Kalau kalau gitu apa artinya liquid? Kalau liquid berarti kecepatan dalam memenuhi kewajiban finansial juga meningkat. Artinya dia mampu bayar hutang. Sehingga kepercayaan debitur naik dalam memberikan pendanaan. Sehingga pendanaan perusahaan juga akan meningkat. Saat pendanaan perusahaan meningkat, maka kegiatan operasional perusahaan juga dapat dibiayai, sehingga makin tinggi juga kegiatan perusahaan. Saat kegiatan operasional perusahaan itu meningkat, maka perusahaan dapat memutar uangnya untuk menghasilkan laba. Dengan naiknya laba, maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. Jadi kalian akan buat aluran seperti ini, tiap variabel X kamu mempengaruhi Y kamu. Jadi kalau X kamu ada 5, ya berarti ada 5 alur seperti ini. Kemudian metode penelitian. Di dalam 1.8.1 kita bicarakan data, di mana data tersebut kamu akan menjelaskan metode yang kamu pakai, metode atau sumber data yang kamu ambil, apakah data itu sekunder ataupun data primer, kemudian datanya itu apakah time series, cross section, dan lain-lain. Jadi pengertian time series ataupun jenis-jenis data itu seperti apa, baca buku referensi. Di situ akan tertera jelas pengertiannya apa, lalu kamu adopsi. Kita bukan membicarakan teori di sini ya. Jadi kamu langsung membicarakan data kamu, dia masuk kategori yang mana, langsung kamu tulis di bagian 1.8 ini. Sumber data, dari mana data itu kamu ambil? Apakah kamu download dari Bursa Efek Indonesia, ataupun kamu ngambil dari Pevindo, dan lain-lain. Untuk data kuesioner, kalau dalam penelitian kalian menggunakan kuesioner, baik anak pemasaran ataupun anak keuangan, di bagian metode penelitian kalian harus menggambarkan yang namanya indikatornya. Misalkan X1 kalian mengenai fasilitas kerja, Y kamu adalah fasilitas kerja, kemudian X1 kamu adalah keadaan ruangan kantor, maka sub indikator juga harus kamu tuliskan di bagian 1.8 ini. Dalam uji data, kita mengenal yang namanya uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik itu berbeda-beda tergantung dari jenis data menurut waktu. Jadi jenis data menurut waktu itu ada 3, ada cross section, ada time series, dengan data panel. Dengan masing-masing perbedaan jenis data ini, maka uji yang dilakukan juga berbeda-beda. Lalu taunya dari mana kalian? Gampang, lagi-lagi jurnal referensi. Selama jurnal referensi kalian menggunakan uji-uji tertentu, misalkan jurnal referensi kalian cuma menggunakan uji multi normalitas dengan uji multikolinearitas, ya sudah, berarti kalian jelaskan di bagian 1.8 hanya dua uji tersebut. Untuk data nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya ya. Oke. Ada lagi model penelitian. Model penelitian di sinilah yang kalian harus samakan setiap jurnal referensi yang kalian pilih. Misalkan kalian menggunakan metode regresi data panel, maka kelima jurnal referensi kalian ya metodenya harus sama, regresi data panel. Oke, untuk software bebas ini. Software hanya suatu alat, yang manapun juga baik. Kemudian kita ada lagi yang namanya uji model. Dari model yang kalian pilih, misalkan modelnya adalah regresi data panel, dalam model tersebut kira-kira uji apa yang dipakai. Berbeda metode, berbeda model, maka akan berbeda juga uji model yang akan dilakukan. Logit juga berbeda, tidak akan melakukan uji-uji yang ini. Dari mana kalian tahu? Lagi-lagi jurnal acuan. Jadi simple. Kalian cukup mencari jurnal acuan yang baik, lalu kalian adopsi, kalian tambahkan, kalian kembangkan penelitiannya untuk kalian jadikan penelitian kalian sendiri. Untuk sistematika ini
ada ya contohnya di buku pedoman ini, kalian cuma menjabarkan bab 1 itu isinya apa aja, atau maksud saya di proposal itu isinya apa aja. Contohnya ada itu. Oke, untuk daftar pustaka. Di bagian ini kalian menyusun sumber referensi yang digunakan untuk menyusun proposal skripsi. Di sini ada tata cara menulisnya di halaman 21 sampai 25. Nanti kalian baca sendiri. Untuk tata cara penulisan itu beda-beda. Kalau kalian mengutip dari buku, tentunya teknis untuk daftar pustakanya berbeda. Kalau kalian mengutip dari jurnal, untuk penulisnya cuma tunggal atau satu, yaitu berbeda. Penulisnya 2 orang juga berbeda cara ngutip ataupun membuat daftar pustakanya, dan 3 orang juga berbeda. Kita menggunakan APA style. Kalau nanti memang waktu yang memungkinkan, saya akan buat video mengenai pembuatan daftar pustaka menggunakan software Mendeley. Itu akan lebih mudah lagi. Tapi untuk sementara itu kalian bisa merujuk ke buku pedoman skripsi bagaimana tata cara membuatnya. Oke, untuk lampiran ini berlaku bagi proposal yang menggunakan kuesioner. Artinya lampiran di sini terdapat pertanyaan kuesionernya. Dan setiap pertanyaan kuesioner untuk setiap variabel itu minimal 5 pertanyaan. Misal, X1 kamu itu adalah tentang produk, maka pertanyaannya harus 5. Begitu pula untuk tempat, X2, X4-nya ya 5. Begitu pula dengan Y, keputusan pembelian, ya pertanyaannya juga 5. Begitu ya. Untuk deskriptifnya ataupun demografi dari si responden itu saya bebaskan, kalian mau seperti apa. Cuman yang harus kalian perhatikan adalah penyusunan pertanyaan ini, jangan sampai beririsan dengan variabel lainnya. Jadi itulah kenapa untuk yang keuangan itu menggunakan 5 variabel, dan untuk yang pemasaran menggunakan 4 variabel, karena kebanyakan pemasaran pakainya kuesioner. Jadi dia harus menyusun pertanyaan dulu, dan itu harus kalian tuangkan dalam proposal di bagian lampiran. Mungkin demikian penjelasan saya mengenai format proposal di kampus kita. Jika memang ada pertanyaan, kita bisa melakukan diskusi di kelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.